Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Undi Erlangga, NIM 202548101111. Mahasiswa PPG tahap 3 2025 LPTK Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Bidang studi bahasa Jepang. Pada hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja di SMK As-Salafiyah dengan materi menyebutkan identitas diri dan memperkenalkan orang lain. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan disiapkan untuk berdoa. Kirit. Benkyou suru maini oinorishimasho hajime. Owari. Rei, konnichiwa. Konnichiwa. Chakuseki. Ya, Sensei sekarang cek kehadiran dulu ya. Kalau yang ada bilang Imas ya. Hai Imas. Amelina. Apriyanti. Bunga Putri Jelita. Dian Rahmana. Dinda Ayu Pratiwi. Fani Aprilia. Fitri Wanova. Fitria. Hikmatul Inaba. Laura Indra Putri. Marsuti. Nur Cahyati. Putri Jonita. Rahayu. Ria Dini Esa. Siti Hanifa. Tiara Lestari. Wulan Andini. Oke, hadir semua ya. Hai. Minasang o genki desu ka? Hai, genki? Genki desu. Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Jadi bisa belajar bahasa Jepang. Belajar apa hari ini? Belajar tentang apa? Salam. Salam itu kemarin ya. Sekarang bukan salam ya. Masa salam terus tiap minggu ini? Ya, kemarin itu baru salam ya. Kalau sekarang belajar apa kira-kira? Belum tahu. Oke, sebelum belajar kita cek kerapian dulu ya. Kerapian bajunya, kemudian cek kebersihan. Lihat ada sampah atau tidak. Itu ada tuh sampah tuh. Ambil ya, kalau ada diambil ya. Oke, sudah bersih? Disimpan dulu, boleh di kantong ya. Kemudian dibuang di tempat sampah. Oke, siap untuk belajar bahasa Jepang? Siap. Minggu lalu belajarnya apa? Salam ya. Salam itu ada salam selamat pagi. Apa selamat pagi? Kalau selamat siang? Konnichiwa. Selamat malam? Konbanwa. Kalau selamat sore sama dengan selamat siang ya? Apa itu? Konnichiwa. Iya, ya. Terus ada apa lagi belajarnya kemarin selain salam? Angka, betul. Angkanya dari angka 0 ya. Apa angka 0 itu? Zero atau re ya. Terus angka 1? Ichi. Angka 2? Ni. Angka 3? Sang. Angka 4? Angka 5? Go. 6? Roku. 7? Nana. 8? Aci. 9? Yu. 10? Ju. 11? Juichi. 12? Juni ya. 10 dulu baru angka yang selanjutnya. Misalnya ada 11 berarti 10 dan
1. 10 ju, 1 ichi. Maka 11 ju ichi. Kalau 12 Juni. Ya. Masih ingat ya? Masih. Oke. Hari ini kita akan belajar menyebutkan identitas diri. Ya, menyebutkan identitas diri dan memperkenalkan orang lain, ya. Apa sih? Supaya apa kita belajar menyebutkan identitas diri dan memperkenalkan orang lain? Apa ya? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Ya, supaya kalau misalnya suatu saat ada orang Jepang datang ke SMK kita bisa memperkenalkan diri, ya. Jadi bisa memperkenalkan diri atau memperkenalkan temannya, ya, orang lain, seperti itu. Bisa dipahami? Sebelumnya sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Ini kayaknya lemes banget ini, ya. Supaya nggak lemes kita ice breaking dulu, ya. Oke? Bisa? Bisa. Ada dalam bahasa Jepang itu disebut batsu. Apa? Coba ikuti. Batsu. Artinya salah, ya. Salah. Jadi kalau sensei bilang dalam bahasa Indonesia salah, kalian bilang? Oke, ikuti tangannya, ya. Tangannya ikuti. Kita ulangi, ya. Salah. Kalau salah-salah? Nah, begitu, ya. Terus benar itu maru, ya. Bukan begini, ya. Begini. Ya, bukan begini. Maru artinya benar. Gak apa-apa, ya. Cuekin aja kalau ada yang basah di situ. Kita ulang, ya. Maru. Oke, sensei akan ngomongnya dalam bahasa Indonesia. Kalian mengulang ucapan kemudian gerakan. Ikuti, paham? Oke, salah. Benar. Kurang semangat ya suaranya, ya. Salah. Benar. Salah. Benar. Salah, benar. Benar, salah. Oke, salah, benar, salah. Ulangi, ya. Benar, salah, benar. Oke, salah, benar. Benar, salah, benar. Benar, salah, benar. Ulangi, ya. Benar, salah, benar. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Biar nggak ngantuk, ya. Ini jamnya jam rawan, ya kan? Seperti itu kan, ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke PowerPoint, ya. Oke, kita masuk ke PowerPoint. Kita lihat, sudah terlihat di sini? Ya, yaitu menyebutkan identitas diri dan memperkenalkan orang lain. Ya. Tujuan belajarnya kira-kira hari ini ada yang tahu nggak tujuannya kira-kira? Apa kira-kira? Apa? Kalau menyebutkan memperkenalkan diri, menyebutkan identitas diri dan memperkenalkan orang lain itu sama atau berbeda? Berbeda. Maka tujuannya yang pertama adalah mampu membedakan, menyebutkan identitas diri dan memperkenalkan orang lain. Jadi ada perbedaannya. Jadi hari ini, ya, minasang, ya, siswa semua, ya, minasang itu kalian semua, ya, siswa semua itu mampu membedakan apa bedanya menyebutkan identitas diri dengan memperkenalkan orang lain. Apa sih bedanya, ya? Maka kita akan pelajari hari ini. Apa ada yang udah tahu bedanya? Kalau sudah tahu nggak jadi belajar nih berarti, ya. Kemudian yang kedua yaitu mampu menulis, menyebutkan identitas diri sendiri dan memperkenalkan orang lain. Maksudnya mampu menulis itu gimana sih? Ada yang tahu? Jadi bisa menuliskan
Bagaimana caranya menyebutkan identitas diri? Ya, bisa nulis ya. Kalau untuk saat ini kita nulisnya masih menggunakan huruf bahasa Indonesia ya. Ya, belum mempelajari huruf hiragana ya. Nah, nanti kalau sudah belajar hiragana kita nulisnya menggunakan huruf hiragana. Yang keberapa? Ketiga. Yang ketiga itu adalah mampu melakukan ya. Jadi mampu melakukan, menyebutkan identitas diri dan memperkenalkan orang lain. Ya, melakukannya gimana? Nanti kan ada diskusi. Nah, kalian melakukan kenalan per kelompok ya, di kelompoknya melakukan itu. Kemudian yang terakhir yaitu mampu menampilkan ya. Apa Kalau menampilkan itu berarti ada di mana? Di depan. Nah, itu ya tujuan pembelajarannya harus ada 4. Yang pertama adalah membedakan, yang kedua adalah menulis, yang ketiga melakukan di dalam kelompok, yang keempat adalah menampilkan di depan kelas. Bisa dipahami? Siap untuk menampilkan di depan kelas? Nggak ada suaranya. Siap? Tidak. Harus siap dong. Kita ulang ya. Siap? Nah, kurang kencang. Siap? Rada terpaksa gitu ya. Ya, kemudian selanjutnya coba deh dalam bahasa Indonesia dulu lah. Ada kosakata apa saja dalam menyebutkan identitas diri? Bahasa Indonesia dulu. Apa kira-kira? Kalau kalian pada saat menyebutkan identitas diri, apa yang mau disebutkan? Kosakatanya apa kira-kira? Nama, betul. Terus apa lagi? Asal. Kalau asal jangan usul gitu, enggak. Ya, asal itu adalah apa? Tempat, alamat tinggal boleh. Terus apa lagi kira-kira? Kalian kelas berapa nih? 10. Kelas 10 ya. Berarti itu tuh apa? Status kelas. Kalau pas perkenalan ini boleh menyebutkan status kelas? Boleh ya. Salah satunya adalah itu. Kalau kemudian bagaimana kalau dalam bahasa Jepang? Tahu nggak? Tidak tahu ya. Karena baru belajar ya. Minggu lalu aja masih ingatnya salam ya. Ingatnya salam ya, tiap belajar bahasa Jepang tiap minggu salam ingatnya ya. Oke, terus ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada pertanyaan, kita bagi 3 kelompok ya. Nah, tapi nanti akan diskusi. 3 kelompok, mohon maaf. Kita bagi kelompok, jumlah orangnya 3-3 ya. Jumlah orangnya adalah 3. Satu kelompok 3. Ini yang mana berkelompok? Coba kita bagi, mulai. Mana yang mau bertiga? Ngadep ke temannya. Ngadep ke temannya mana? Sini, ini kemana? Ke sana. Ini ke sini. Oke, nggak apa-apa, sementara aja. Belum, karena nanti Sensei hanya ingin tahu siapa dulu kelompok-kelompoknya. Nah, nanti oke ya, sudah fix ya. Teman-temannya sudah fix ya. Nah, karena Sensei kan nanti akan jelasin dulu, apa nggak perlu? Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu? Masih aman? Aman? Berarti kalau dalam bahasa Jepang daijoubu desu gitu ya. Aman ya? Oke, kita setelah ini akan belajar memperkenalkan orang lain. Kebalik ya, menyebutkan identitas diri dan memperkenalkan orang lain. Sebelum belajar pola kalimat, kita harus belajar apa dulu? Harus mengetahui apa dulu? Kosa kata. Oke, huruf dulu ya. Tapi hurufnya kita belajarnya nanti, yaitu kosa kata. Kita lihat ada kosa kata apa? Ya. Oke? Apa? Kelas titik-titik. Kalau kelas titik-titik itu titik-titiknya berhubungan dengan angka. Tadi sudah belajar angka ya? Minggu lalu kan sudah belajar angka ya, bukan salam aja ya, angka ya. Belajar angka. Berarti tidak ada kelas 0 ya. Tadi kan ada penyebutan 0, berarti adanya dari kelas 1 sampai kelas 12. Karena SMA atau SMK sampai kelas 12. Kelas titik-titik, maka titik-titiknya diisi angka.
Kelas di sini maksudnya adalah tingkatan kelas ya. Contohnya ada misalnya titik-titik nensei. Ya, nensei titik-titiknya diisi dengan angka. Kita ulangi angkanya ya. Oke? Masih ingat? Oke, kita mulai. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, sampai 12. Sensei minta ulang lagi ya. 1, 2, 3, 4. Ya, stop ya. Angka sabar ya. Angka 4 itu yang, ya enggak? Tetapi dalam penyebutan kelas, M-nya tidak diperlukan, maka cukup menyebutkan yo. Oke? Jadi 4 itu yo. Bisa dipahami? Oke, kita mulai masukkan kosakata nensei-nya. Kita masukkan ya. Kosakatanya dimasukkan. Angka, kemudian nensei. Berarti kelas 1, ichi, nensei. Bisa dipahami? Coba dilanjutkan. Kelas 2. Kelas 3. Kelas 4. Kelas 5. 6. 7. Kelas 8. Kelas 9. Kelas 10. Kelas 11. Kelas 12. Oke, Minasang ini kan kelas 10. Jadi kelas 10 itu apa bahasa Jepangnya? Oke, tepuk tangan lagi. Nah, kalau pertanyaannya kelas berapa? Apa tuh? Nggak tahu. Kalau berapa itu bahasa Jepangnya biasanya nan. Jadi nanense ya. Apa kelas berapa itu? Nanense. Kita ulangi ya dari kelas 1 sampai kelas berapa? Bisa dipahami? Oke? Kelas 1. Ichinense. Kelas 2. Kelas 3. Kelas 4. Kelas 5. Kelas 6. Kelas 7. Kelas 8. Kelas 9. Kelas 10. Kelas 11. Kelas 12. Kelas berapa? Nanense. Mengerti? Kalau mengerti bilang hai wakarimashita. Apa bilangnya? Hai wakarimashita. Nanti sensei akan tanya wakarimashita ka? Kalian bilang hai wakarimashita. Oke ya? Kita ulangi ya. Wakarimashita ka? Hai wakarimashita. Artinya ya, saya mengerti. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oh, sudah ngerti ya, nggak perlu ditanya ya. Kita lanjut, masih kosakatanya kan masih ada tadi. Kosakata dalam bahasa Indonesia menyebutkan, menyebutkan diri. Itu salah satunya adalah menyebutkan nama ya. Masih ada kosakatanya ya. Nah, kosakata lain yang pertama ada apa? Watashi. Coba ikuti ya, watashi. Artinya apa? Oke, watashi tachi. Artinya kami ya. Bedanya kalau watashi saya, watashi tachi kami ya. Jadi tachi di situ menunjukkan banyak ya. Ya, makanya kami, sayanya ada banyak. Jadi watashi tachi itu kami. Jadi kalau misalnya kalian menyebutkan dalam bahasa Indonesia guru-guru kan begitu ya. Nah, bahasa Jepang kan ada sensei. Maka kalau senseinya banyak, gurunya banyak, maka sensei tachi. Nah, di sini ada watashi tachi ya. Kemudian ada kokosei. Ya, dibacanya panjang. Kokosei. Kokosei itu siswa SMA.
Maksudnya siswa SMA itu SMA sederajat ya, ada SMK, ada MA ya. Kalau di Jepang kan tidak ada MA, tidak ada SMK ya, adanya SMA saja ya. Kokose ini adalah siswa kokose. Minasang nih siswa SMA yaitu kokose. Kemudian ada seto. Ikuti ya, seto. Se itu siswa atau pelajar atau murid ya. Bisa dipahami? Murid secara umum, kalau kita nyebut ada siswa SD, SMP, SMA, itu semua siswa disebutnya seto ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya ada namae. Apa? Namae kayak bahasa Indonesia ya nama, tapi bahasa Jepang ditambah jadi namae. Artinya nama. Oke. Selanjutnya ada yang terakhir adalah kochira. Jadi kochira ini sebenarnya kata dasarnya aslinya adalah sebelah sini. Bukan sebelah situ ya, sebelah sini. Ya kalau sebelah situ ada achira sama sochira, tapi kita tidak pelajari itu nanti ya di materi selanjutnya ya. Tapi untuk yang kochira itu artinya sebelah sini. Tapi di bab ini dipakai untuk memperkenalkan orang lain. Kochiranya nanti Sensei jelaskan ya. Ada penjelasan selanjutnya. Oke, bisa dipahami? Sensei minta ucap ulang bisa? Oke, watashi. Artinya? Oke, watashi tachi. Apa? Kami kokose. Artinya? Seito. Namae. Kochira. Oke, tepuk tangan. Bisa dipahami sampai sini? Tidak ada pertanyaan? Yakin gak nyesel ini? Enggak. Lanjut ya. Yang kosakata yang lain atau yang terakhir lah bisa dianggap ini kosakata terakhir di bab ini. Ada kewarganegaraan. Jadi kalau warga negara atau orang ya, bahasa Jepangnya itu adalah jin. Apa bahasanya? Jin. Jadi di Jepang nggak ada orang, adanya jin. Ya, bahasa Jepangnya itu jin. Atau kadang mengucapkannya itu ada sedikit engnya di belakang, jadi jing. Ya, paham? Contoh ya, orang Indonesia maka ditambah Indonesia jing. Ya, apa? Oke, kita ulang ya, orang Indonesia. Nah, kemudian orang Amerika, jadi nah, yang ketiga itu Chugoku. Chugoku itu Cina ya. Berarti orang apa orang Cina bahasa Jepangnya? Oke, kemudian yang terakhir ada Nihon. Nihon itu Jepang. Berarti orang apa orang Jepang? Oke, kita ulangi ya. Orang Indonesia. Orang Amerika. Orang Cina. Orang mana tadi itu? Jepang ya. Bisa dipahami? Bisa. Yakin? Oke. Alhamdulillah Pak, insya Allah. Oke, kalau gitu kita masuk ke pola kalimat. Ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada. Udah ngantuk. Kena seblak. Enggak ya? Sudah paham ya? Jadi tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan. Tidak ada? Tidak. Yakin ya? Kita masuk ke pola kalimat. Nah, ini pola kalimat yang akan digunakan di bab ini ya. Bab apa? Apa belajar apa kita? Ayo. Menyebutkan identitas diri dan memperkenalkan orang lain ya. Jangan lupa ya. Yang pertama ada pola kalimatnya. Nah, sebelum pola kalimat nih, ada yang tahu nggak cara menyebutkan identitas diri dalam bahasa Jepang? Ada yang tahu? Fani tahu nggak? Ada yang tahu nggak, Fani? Tahu nggak Fani? Ayo. Enggak.
Masih belajar ini ya. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Oke, kita lanjut. Ya, yang pertama pola kalimat satu. Apa pola kalimat satu? Yang pertama ada KB, kata benda, orang, terus wa, kata benda, nama atau status. Status itu apa sih? Apa status? Bukan. Bukan. Status diri apa tadi? Pelajar satu. Kemudian apa? Kelas. Kemudian kewarganegaraan. Itu kan status, bukan status WA ya. Bukan hanya status WA, ini status. Nah, pola kalimat ini dipakai untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama atau status. Jadi sebutin namanya atau status ya. Ya enggak? Ya. Yang disebutin nama siapa? Nama. Diri sendiri. Kalau diri sendiri berarti sebutinnya adalah saya gitu ya. Ya. Saya kemudian boleh disebutkan status. Misalnya kelas 10 berarti apa tuh statusnya? Junense. Kalau statusnya siswa SMA? Kokose. Kalau statusnya orang Cina? Jugokujin. Oke, kalau statusnya orang Indonesia? Indonesia Jin. Oke, bisa dipahami ya? Untuk yang di bawah pada saat menyebutkan nama kadang-kadang subjek bisa menggunakan watashi no namae. Itu nanti ya di yang pola selanjutnya. Kita pola yang ini dulu, yang pola yang satu dulu. Nah, contohnya ada watashi wa ali desu. Watashi wa ali desu. Iya. Ada yang bermasalah dengan ali nggak ada ya? Ada ya. Watashi wa ali desu. Kalau diganti nama sensei berarti watashi wa undi desu. Itu ya. Paham? Bisa? Sekarang kita bersama-sama sebutkan dengan nama sendiri. Bisa dipahami? 1, 2, 3. Oke. Ulangi. Oke, angkat tangan. Ya, silakan. Sebutin nama sendiri. Watashi wa Fitriya de. Oke, selanjutnya. Ya, silakan. Hikmah, sebelahnya Hikmah. Laura sebelahnya Laura. Sebelahnya Laura Hikmah lagi ya. Belakangnya Laura. Fani, sampingnya Fani. Fitri, belakangnya Fitri. Sebelahnya Apri. Putri, sebelahnya Apri yang sebelah kiri. Hanifah, bukan Siti, bukan. Hanifah, oke. Tiara, depannya Tiara. Rahayu, sampingnya Rahayu siapa nih? Amel, depannya Amel. Marsuti, sebelahnya Marsuti. Sebelahnya Dinda. Diandes, lagi pusing nih dia nih. Sebelahnya Dian. Nur, belakangnya Nur. Ria. Oh ini udah, belakangnya Ria. Bunga, sebelahnya Bunga. Wulan, paham ya sampai sini ya? Oke, selanjutnya kata watashi wa bisa diganti dengan watashi no namae wa. Oke ya. Apa sih bedanya? Kalau yang watashi wa hanya menyebutkan saya ya. Watashi wa Ali des. Saya Ali. Tapi kalau watashi no namae wa Ali des. Berarti nama saya Ali. Bisa dipahami? Contoh, diganti nama sensei berarti watashi no namae wa undi des. Ya. Sekarang ganti dengan nama kalian sendiri. 1, 2, 3. Oke, angkat tangan, silakan. Oke, sebelahnya Fitri. Depannya Fani. Laura, sampingnya Laura.
Oke, nyebrang ke sini. Watashi no namae wa Masuki desu. Sebelahnya Marsuti. Watashi no namae wa Dinda desu. Belakangnya Dinda. Watashi no namae wa Rahayu desu. Rahayu. Watashi no namae wa Amel desu. Oke, itu ada yang angkat tangan lagi, silakan. Siapa? Ayo, mulai. Watashi no namae wa Fuki desu. Apri, hai, sebelahnya Apri. Masih ke yang pertama ya, yang kedua. Oke, Anifa, Tiara. Ya, ini angkat tangan, silakan. Watashi no namae wa Fitria desu. Depannya Fitria. Watashi no namae wa Dian desu. Sebelahnya. Watashi no namae wa Nur desu. Belakangnya Nur. Watashi no namae wa Ria desu. Belakangnya Ria. Watashi no namae wa Bunga desu. Sebelahnya Bunga. Watashi no namae wa Wulan desu. Mengerti ya? Oh, tepuk tangan kalau mengerti boleh. Lapar kayaknya ya. Selanjutnya, ini yang diisinya adalah statusnya, ya. Kalau tadi kan nama, kalau sekarang status. Nihongjin desu. Watashi wa Nihongjin desu, ya. Oke? Bisa dipahami? Sekarang coba diganti dengan Indonesia Jin. Jadi gimana tuh? Watashi wa Indonesia Jin desu. Kalau Chugoku Jin, Watashi wa Chugoku Jin desu. Amerika Jin. Watashi wa Amerika Jin desu. Paham ya? Oke, ada pertanyaan? Sudah sangat paham, jadi tidak ada pertanyaan ya. Yang terakhir, yang ini terakhir kayaknya ya. Di pola kalimat 1 ada watashi wa kokosei desu, junensei desu. Ya, kokosei itu apa tadi? Siswa SMA. Berarti saya siswa SMA. Junensei desu. Apa tuh junensei? Kelas 10. Berarti yang digaris bawah adalah ke kelas. Berarti yang diganti adalah ke kelas. Kalau kelas 11 gimana tuh? Kelas 11 apa? Juichi Nensei. Jadi gimana kalimatnya? Watashi wa Juichi Nensei. Oke, kalau kelas 12. Kelas 12 apa tuh? Juni Nensei. Bagaimana jadi tuh? Watashi wa Juni Nensei desu. Oke, paham? Bisa? Bisa ya? Coba kalau bisa ya. Kelas 7, apa kelas 7? Nana Nensei. Angkat tangan, kelas 7. Diganti dengan kelas 7. Ayo, angkat tangan. Siapa? Angkat tangan, ayo. Siapa? Kelas 7. Kelas 7, kelas 7. Tuh, kelas 7 itu apa? Iya, tinggal diganti kelas 7. Jadi apa tuh? Ya, silakan. Gimana? Ayo. Gimana? Ayo. Watashi wa Kokosei desu. Nana Nensei desu. Oke, betul. Tepuk tangan. Terus kelas 5 apa kelas 5? Gonensei. Iya, apa kira-kira Gonensei? Sebelah sini sama situ. Ayo, sebelah sini perwakilan sudah ada. Iya, boleh, silakan. Ayo. Kelas 5. Orang gampang kok. Watashi wa Gonensei desu. Oke, hai. Sensei tanya, wakarimashita ka? Oke, mantap. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut pola 2 ya. Pola kalimat dua. Kalau yang tadi identitas siapa kalau yang tadi pertama? Identitas diri sendiri. Kalau ini identitas siapa? Identitas orang lain. Nah, kalimat ini memperkenalkan orang lain ya, dengan menyebutkan nama dan status seperti biasa, ya nggak? Kemudian menggunakan kata kochira sambil menunjuk orangnya.
Nanti kalian memperkenalkan teman kalian yang ada di sebelah nih, siapa aja. Ya, oke, bisa dipahami? Kemudian kalau menyebutkan nama orang lain, itu jangan lupa ada kata sang. Maka ada siapa namanya? Dinda, maka Dinda sang. Oke, ini Dian. Berarti Dian sang. Bisa dipahami? Bisa? Bisa ya? Oke. Nah, contohnya ada nama Tono ya. Kalau tadi Ali, sekarang Tono. Ali dan Tono ini mainnya bareng ya. Makanya Ali sama Tono. Tono ada Kocirawa Tono Sangdes. Bisa? Bisa? Coba ulangi ya. Kocirawa Tono Sangdes. Nah, sekarang coba Minasang perkenalkan temannya sambil menunjukkan ke temannya. Iya, begitu ya. Dari mana nih? Sana udah siap belum nih? Siap. Oke, dari sini. Dari mana? Dari mana? Nggak kelar-kelar ya nanti ya kan. Oke, dari sini. Silakan diperkenalkan, Marsudi Sang. Kocirawa Dinda Sangdes. Oke, kebalikannya. Kocirawa Marsuti Sangdes. Oke, belakangnya. Kocirawa Amel Sangdes. Oke. Kocirawa Rahayu Sangdes. Oke, belakangnya. Kocirawa Tiara Sangdes. Hai. Kocirawa Hanifah Sangdes. Oke, sebelah sini. Kocirawa Bunga Sangdes. Kocirawa Bulan Sangdes. Hai. Kocirawa Ria Sangdes. Kocirawa Fitria Sangdes. Oke, hai. Kocirawa Nur Sangdes. Kebalikannya. Kocirawa Dian Sangdes. Oke, hai. Kocirawa Lawan Sangdes. Kocirawa Nina Sangdes. Hai. Kocirawa Fani Sangdes, hai. Kocirawa Fitri Sangdes. Hai, belakangnya. Kocirawa Antri Sangdes. Kocirawa Juli Sangdes. Kocirawa Bukan Tono dia, namanya siapa ya? Kocirawa Putri Sangdes. Ya, jangan lupa kalau menyebutkan nama orang lain ada kata sang. Paham ya? Wakari Mastaka. Nah, kita lihat Tono ini punya kelas. Ya, kelasnya adalah kelas 10 Junensei. Maka ditambahin kelasnya ya. Kocirawa Junensei no Tono Sangdes. Di ini Tono kelas 10. Bisa? Bisa? Kelasnya mau kelas 10 semua apa bebas? 10 semua. Oke, kita mulai ya seperti biasa ya. Dari sini. Nah. Kocirawa Junensei no Dinda Sangdes. Oke, hai. Gantian. Kocirawa Junensei no Marsuti Sangdes. Hai. Kocirawa Junensei no Amel Sangdes. Hai. Kocirawa Junensei no Rahayu Sangdes. Hai. Kocirawa Junensei no Tiara Sangdes. Kocirawa Junensei no Hanifah Sangdes. Kesana dulu ah. Kocirawa Tunjuk orangnya mana? Orangnya yang mana? Tunjuk ah. Kocirawa Junensei No. Amel Sangdes. Oke, hai. Kocirawa Junensei no Siapa namanya? Iya, bukan Tono ya. Hai. Kocirawa Junensei no Pani Sangdes. Kocirawa Junensei no Fitri Sangdes. Hai. Kocirawa Junensei no Laura Sangdes. Hai. Kocirawa Junensei no Nima Sangdes. Sebelah sini. Kocirawa Tunjuk orangnya. Kocirawa Junensei no Nur Sangdes. Hai, gantian. Kocirawa Junensei no Dian Sangdes. Hai. Kocirawa Junensei no Ria Sangdes. Hai. Kocirawa Junensei no Fitria Sangdes. Hai. Kocirawa Junensei no Bunga Sangdes. Kocirawa Junensei no Bulan Sangdes. Hai, kita tepuk tangan untuk Minasang yang luar biasa ya. Sugoi ya. Apa sugoi itu luar biasa. Hai. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut kalau paham ya ke pola kalimat ketiga. Pola kalimat ketiga itu untuk apa kira-kira?
Untuk siapa? Diri dan orang lain. Jadi bisa memperkenalkan nama sekolahnya, nama sekolah siapa? Nama sekolah diri dan orang lain. Ya, oke. Misalnya contoh, sekolahnya di mana? SMK As-Salafiyah. Nanti kita akan sebutkan nama SMK-nya ya. Oke. Nah, yang pertama kita memperkenalkan siapa dulu nih? Siapa tuh? Memperkenalkan siapa? Kalau Watasiwa itu berarti siapa? Diri. Yang memperkenalkan diri. Iya, Watasiwa SMK As-Salafiyah no Seito desu. Watasiwa SMK As-Salafiyah no Seito desu. Oke? Apa tuh artinya? Kira-kira? Saya Seito itu siswa, ingat ya. Saya siswa dari SMK As-Salafiyah. Kalau nama SMK-nya diganti, misalnya SMK Negeri 1 Cirebon, jadi gimana? SMK no? Berarti Watasiwa SMK Negeri 1 Cirebon no Seito desu. Kalau sekarang SMK As-Salafiyah ya, no Seito desu. Bisa? Bisa? Kalau ini sama ya, nyebutinnya sama. Ya, iya nggak? Semua orang bisa ngomong kayak gitu kan? Iya. Nah, kalau sekarang kira-kira kalau orang lain, kira-kira gimana tuh? Kalau orang lain? Ochirawa? Boleh. Tapi kalau misalnya langsung menyebutkan namanya aja. Iya, siapa misalnya? Tono, nah, Tono lah. Tono Sangwa, SMK As-Salafiyah no Seito desu. Berarti Tono Sangwa, SMK As-Salafiyah no Seito. Benar nggak nih? Coba kita lihat. Benar ya? Nah, kalau ini contohnya SMA Negeri 1 Cirebon. Ya. Berarti Tono Sangwa, SMA N1 1 Cirebon no Seito desu. No-nya keburuan ya. Tono Sangwa SMA N1 Cirebon no Seito desu. Iya. Bisa? Bisa? Sekarang coba menyebutkan tadi apa yang bisa disebutkan tadi? Nama, ya kan? Kelas, orang mana? Ya, kemudian ke ada 4 tuh. Nama, ya kan? Orang mana? Kemudian apa? Kelas, terus sekolah. Coba nih, sensei contohin ya. Sensei contohin nih ya. Watasiwa undi desu. Berarti menyebutkan nama. Setelah nyebutin nama apa tadi? Kelas. Misalnya kelas 10. Watasiwa junensei desu. Ya enggak? Oke? Bisa? Kemudian yang ketiga menyebutkan apa? Warga negara. Berarti watasiwa Indonesia jing desu. Yang terakhir, Watasiwa SMK As-Salafiyah no Seito desu. Bisa? Coba dalam sekali ngomong berarti 4 kalimat. Coba. Dicoba ya, diulangi ya. Yang pertama Watasiwa nama sendiri. Boleh sambil nulis ya. Nama sendiri. Berarti Watasiwa undi desu. Iya enggak? Terus kelas gimana kelas? Watasiwa junensei desu. Oke, itu kalimat kedua tuh. Kemudian kalimat ketiga kewarganegaraan. Watasiwa Indonesia jing desu. Kewarganegaraan. Yang ketiga SMK As-Salafiyah no Seito desu. Berarti Watasiwa SMK As-Salafiyah no Seito desu. Yang kedua itu kelas ya. Yang kedua kelas. Boleh bertanya ya, silakan. Yang kedua kelas, yang pertama nama, yang kedua kelas. Yang ketiga apa tadi? Kewarganegaraan boleh. Mau diganti warga negaranya misalnya orang Jepang boleh. Nihongjin berarti. Kalau orang Amerika berarti Amerika Jin boleh. Jin desu.
Nggak ada. Jing des. Terus yang keempat SM Asalafiano Seito des. Bisa ya? Insya Allah, oke. Watashi wa SMK Watashi wa SMK Oke, sudah? Watashi wa no Seito. Sudah? Belum? Kalau sudah kita bersama-sama menyebutkan nama sendiri ya. Oke ya, kita mulai. Watashi wa undi des. Oke. Terus yang kedua menyebutkan kelas. Watashi wa junensei des. Yang ketiga menyebutkan warga negara. Watashi wa nihonjin. Oke, Indonesia jing des. Oke, mau nihonjin boleh. Kemudian yang keempat, SMK Watashi wa SMK Asalafiano Seito des. Oke, sekarang Sensei mau angkat tangan ya. Mau yang angkat tangan, ayo, jangan malu-malu. Yang pertama dari barisan ini angkat tangan. Jangan malu-malu, ayo. Siapa? Dari 6 orang ini? Angkat tangan, ayo jangan malu-malu. Iya, ngomong sendiri. Bukan ngomong sendiri, ngomong. Watashi wa Rahayu des, Watashi wa Junensei des, Watashi wa Indonesia Jing des, Watashi wa SMK Asalafiano Seito des. Oke, hai. Masih ada sebelah sini? Masih ada orang? Masih ada orang. Angkat tangan, ayo, jangan malu-malu. Ayo hitung sampai 5. 1. Ayo, angkat tangan. Ah, hai. Watashi wa Matsuki des, Watashi wa Junensei des, Watashi wa Indonesia Jing des, Watashi wa SMK Asalafiano Seito des. Hai, oke. Masih ada sebelah sini? Kelompok, 2 kelompok ini. Oh, angkat tangan, oh ya, boleh, silakan. Mulai. Saya gitu. Watashi wa Jingga des, Watashi wa Junensei des, Watashi wa Indonesia Jing des, Watashi wa SMK Asalafiano Seito des. Hai. Pinter-pinter ya. Tapi ada malu-malu kucing. Masih ada? Atau habis? Mau matanya berbicara saya katanya. Watashi wa Amerina des, Watashi wa Junensei des, Watashi wa Indonesia Jing des, Watashi wa SMK Asalafiano Seito des. Hai. Yang 2? Silakan itu deh. Ya boleh. Badannya tuh saya gitu ya. Watashi wa Hanifa des, Watashi wa Junensei des, Hai. Watashi wa Indonesia Jing des, Watashi wa SMK Asalafiano Seito des. Hai. Terakhir. Watashi wa Tiara des, Watashi wa Junensei des, Watashi wa Indonesia Jing des, Watashi wa SMK Asalafiano Seito des. Hai. Semua orang Indonesia ya di sini ya. Barangkali mau pakai orang Jepang atau orang Amerika boleh ya. Ini kan contoh, bukan berarti kalian tidak nasionalis gitu ya, bukan ya. Sebelah sini, angkat tangan. Ini, hai, silakan boleh. Gini gitu. Watashi wa Ria des, Watashi wa Junensei des, Watashi wa Indonesia Jing des, Watashi wa SMK Asalafiano Seito des. Hai, tepuk tangan. Ya, ini silakan. Semangat banget kayaknya. Watashi wa Fitria des, Hai. Watashi wa Junensei des, Watashi wa Indonesia Jing des, Watashi wa SMK Asalafiano Seito des. Hai. Siapa habis ini? Oh ini, hai. Watashi wa Nur des, Watashi wa Junensei des, Watashi wa Indonesia Jing des, Watashi wa SMK Asalafiano Seito des. Hai. Boleh sebelahnya. Matanya tuh saya gitu. Watashi wa Dian des, Watashi wa Junensei des, Watashi wa Indonesia Jing
Jingdes, watashi wa SMK Salafiyah no Seito des. Hai. Ya, silakan, boleh. Tadi ngitung saya kapan ini? Watashi wa Bunga des, watashi wa Junensei des, watashi wa Indonesia Jingdes, watashi wa SMK Salafiyah no Seito des. Oke. Hai. Watashi wa Bulan des, watashi wa Junensei des, watashi wa Indonesia Jingdes, watashi wa SMK Salafiyah no Seito des. Hai. Arigatou gozaimasu. Sebelah siapa? Angkat tangan. Ya, belakang boleh. Silakan. Ya gini gitu. Hai. Watashi wa Abdi des, watashi wa Junensei des, watashi wa Indonesia Jingdes, watashi wa SMK Salafiyah no Seito des. Hai. Tepuk tangan dong. Masa di sini sepi tepuk tangannya? Ya boleh. Mulutnya tuh saya gitu. Watashi wa Putri des, watashi wa Junensei des, watashi wa Indonesia Jingdes, watashi wa Jingdes, watashi wa SMK Salafiyah no Seito des. Hai. Betul. Kepleset, terakhirnya kepleset. Sedikit ya. Oke, selanjutnya siapa? Pani. Evan. Hah? Saya katanya. Ayo, Pani. Watashi wa Fadi des, watashi wa Junensei des, watashi wa Indonesia Jingdes, watashi wa SMK Salafiyah no Seito des. Oke. Ya, boleh. Ya, bagus. Oh, belum ya? Belum ya? Watashi wa Fitri des, watashi wa Junensei des, watashi wa Chugoku Jingdes, watashi wa SMK Salafiyah no Seito des. Hai. Orang mana dia? Cina. Hai. Siapa? Ya, boleh. Nih, ya. Watashi wa Laura des, watashi wa Junensei des, watashi wa Indonesia Jingdes, watashi wa SMK Salafiyah no Seito des. Hai. Watashi wa Hikmah des, watashi wa Junensei des, watashi wa Indonesia Jingdes, watashi wa SMK Salafiyah no Seito des. Hai. Berarti yang orang Indonesia semua? Yang orang asingnya berapa orang? Satu. Orang Cina satu ya. Sisanya nggak ada yang mau pakai ya? Tidak ada yang mau pakai orang asing. Nah, ini contoh aja ya. Kalau orang Amerika apa tadi? Amerika Jing. Kalau orang Jepang? Nihong Jing. Oke. Sampai sini mengerti? Wakarimashita? Oke, kalau ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, sudah sangat paham ya. Kalau sudah paham, selanjutnya kita ke video pembelajaran ya. Nah, di video pembelajaran ini siswa melakukan scan barcode ya, scan barcode untuk menyimak video pembelajaran. Jadi di scan, kemudian nanti videonya mau muncul. Ada 2 video, nanti silakan boleh disimak. Berapa lama nyimaknya? 10 hari? Enggak. Lamaan ya. 10 menit. Boleh. Dari sini silakan di scan barcode-nya. HP-nya ada? Kamu dibeliin dulu? Silakan. Di scan. Ayo, lanjut. Ketutupan itu. Ketutupan. Jangan sampai ketutupan. Ayo, lanjut. Dian, lanjut Dian. Lanjut. Terus. Golong-golong aja. Ayo, lanjut. Enggak, harus ke sana tuh, rada dekat. Harus rada dekat ya. Silakan rada dekat. Ayo. Habis itu sudah maju. Terus sebelah sini, Marsudi. Dinda. Amel. Dinyalain dulu HP-nya ya, baru di-scan. Nah, sebelah sini. Siti Hanifah. Tiara.
Hikmah sama Laura. Asik. Fitri, Fani, Apri. Siapa dipanggilnya tadi? Putri ya? Nah, sekarang melihat, boleh di play videonya, disuarakan. Ada suaranya, boleh, silakan ya. Kalau sudah ada suaranya, sekarang sesuai kelompoknya lagi, masing-masing. Mana kelompoknya? Balik ke kelompoknya, iya. Yang seperti yang sudah dibagi, kelompoknya mana tadi? Disimak, silakan videonya. Boleh disetel pakai suara. Ya, setel pakai suara. Di setel ada suaranya, boleh, silakan. Sudah ada videonya? Nah itu, satunya adalah ini. Digedein, boleh suaranya digedein? Digedein aja nggak apa-apa, di fullin. Disimak isinya ya, jangan lihat orangnya aja. Ada, nggak masalah. Yang Hajime Mas deh. Iya, cuy. Ochirawa, ajudannya apa? Nama orangnya. Itu nama orangnya. Dia menyebutkan nama orangnya. Terus ininya Hajime. Siapa sih? Ininya makasih Pak. Ininya Hajime Mas kan. Ini coba didengerin lagi. Ohayo gozaimasu awalnya betul. Oh, berarti ini Hajime Mas. Kedengeran? Jelas? Aku kaget. Kaget sama orangnya yang mamal. Ini orangnya ada di Jepang itu. Ya. Apanya? Apanya gimana ini? Kan bertiga, jadi bertiga itu ya, ini sudah saling kenal. Nah, Apri mengenalkan dia ke sini gitu ceritanya. Memperkenalkan ke sini. Jadi Apri memperkenalkan Jonita ke Fani. Akhirnya mereka berdua saling memperkenalkan diri gitu. Gitu. Konsepnya bagaimana? Konsepnya itu ada tiga orang ini
Misalnya ya, Amel dengan Siti Hanifah ya, Amel dengan Hanifah saling kenal ya. Nah, Amel belum kenal dengan Tiara, jadi si Siti Hanifah memperkenalkan Tiara ke Amel. Akhirnya Amel dan Tiara saling memperkenalkan diri. Begitu konsepnya seperti itu. Ya, oke? Bisa? Bisa dipahami? Oke. Masih ada yang nggak mengerti konsepnya? Ya, jadi konsepnya itu ada 3 orang. 3 orang itu kan ada 2 dan 1 ya. Nah, yang berdua itu dia mungkin misalnya ini dengan ini saling kenal ya. Nah, ini dengan ini saling kenal. Nah, ini memperkenalkan ini kepada yang sendirian. Kemudian akhirnya yang saling baru kenal itu baru memperkenalkan diri, saling memperkenalkan diri. Tadi konsepnya contohnya nih. Contohnya Amel dengan Hanifah itu sudah saling kenal, dan Hanifah itu memperkenalkan Tiara kepada Amel. Akhirnya endingnya Amel dengan Tiara saling memperkenalkan diri. Seperti itu konsepnya, ya. Oke? Oke? Paham sampai sini? Sekarang sambil berdiskusi ya, sambil melihat video, berdiskusi. Yang pertama ada 5 poin atau 5 masalah yang harus dicari ya. Yang pertama adalah perbedaan menyebutkan nama diri sendiri dan orang lain. Apa bedanya? Kalau diri sendiri. Ya, itu dicatat per kelompok ya. Dicatat per kelompok. Kemudian yang kedua, sebutkan contoh menyebutkan identitas diri sendiri. Di kertas ya. Kelompok per kelompok ya. Yang ketiga, sebutkan contoh menyebutkan identitas orang lain. Kemudian yang keempat, kata pembuka dan penutup. Pada saat perkenalan tadi ada kata pembuka dan penutup. Yang sensei tidak jelaskan ya. Adanya di video ya. Oke. Kemudian yang terakhir, apakah ada tambahan lain yang ada di dalam video selain kata pembuka dan penutup? Ada nggak? Ada, dicatat. Silakan ya per kelompok. Langsung jawabannya aja nggak apa-apa. Apanya? Iya, saling. Jadi siapa? Jonita memperkenalkan Apri ke Fani. Udah selesai perannya Jonita. Iya, perannya Jonita udah selesai. Tinggal Apri dengan Fani yang ngobrol, memperkenalkan diri. Chill ya, gampang. Kenapa? Gimana sih? Bahasa Indonesia aja. Apa yang buka Jepang? Bahasa Indonesia aja dulu. Pakai tulisan bahasa Indonesia. Berarti langsung Plumbon. Apa sih Indonesia aja? Indonesia aja. Indonesia Karakimasta. Karakimasta. Indonesia Karakimasta. Karena ada poin yang tambahannya itu kan. Oke ya. Sudah? Cukup ya? Kita lihat hasil diskusi kalian. Hasil diskusi kalian kita lihat ya. Hasil diskusi dulu ya. Setelah ada hasilnya kalian nanti ada presentasi ya. Yang pertama hasil diskusinya coba lihat ada nggak? Yang pertama itu kalau orang itu diri sendiri tidak ada kata sang, iya nggak? Ya. Kalau orang lain ada kata? Contohnya apa? Tono sang, ada Dewi sang, begitu ya? Ya.
Kalau di sini ada siapa? Marsuti Sang misalnya ya. Kemudian yang kedua, contoh memperkenalkan diri sendiri apa tuh contohnya? Watasiwa, berarti belakangnya, depannya harus ada kata watasiwa karena memperkenalkan diri sendiri. Kemudian yang ke belakangnya, yang ketiga ya, bukan ke belakang, maksudnya yang ketiga itu memperkenalkan orang lain. Berarti biasanya ada belakangnya ada kochirawa atau biasanya ada menyebutkan nama orang dan sang ya. Contohnya di sini ada kochirawa Tono Sang des atau Tono Sangwa SMK Asalaviano Seto des. Terus yang keempat ada pembuka dan penutup. Pembukanya ada Haji Memaste. Penutupnya Dozo Yoro Shiku. Haji Memaste artinya perkenalkan, Dozo Yoro Shiku artinya apa? Senang perkenalan dengan Anda. Kemudian yang ada tambahan nih, yang saya maksud ada tambahan, yaitu Kara Kimasta. Ya, contohnya Cirebon. Cirebon Kara Kimasta. Saya datang dari Cirebon. Bisa? Dipahami? Untuk presentasi bisa? Nah, kalau nggak bisa kita lihat di sini nih. Cara presentasinya masing-masing kelompok mengirimkan wakilnya. Tapi kan semua tiga-tiga ya. Iya, berarti caranya yang pertama adalah tiga-tiganya berbicara Ohayo gozaimasu. Kemudian memperkenalkan Kochirawa siapa namanya? Tadi Amel Siti Hanifah memperkenalkan siapa? Tiara dong. Berarti Siti bilang Kochirawa Tiara Sang des. Kemudian Tiaranya bilang apa? Haji Memaste Watasiwa Tiara des. Cirebon Kara Kimasta. Kemudian dijawab dengan apa oleh Amel? Watasiwa Amel des. Dozo Yoro Shiku. Bisa? Coba dicatat dulu. Kemudian nanti praktek ya. Ya. C kan namanya dia C. Iya, Watasio namanya siapa? Rahayu. Sebut Rahayu dong. Rahayu des. Karena C dia namanya C, maka Watasiwa C des. Namanya siapa? Rahayu. Berarti Watasiwa Rahayu des. Sensei permisi nggak kelihatan? Ya, silakan. Maaf ya. Ya, ya, nggak usah. Onegaishimasu-nya boleh pakai cukup Dozo Yoroshiku boleh. Cukup Dozo Yoroshiku sudah cukup. Kalau waktunya sepertinya tidak cukup, berarti tidak harus semua ya. Nah, beberapa aja, misalnya 2 atau 3 kelompok lah. Kalau nggak cukup 2 kelompok boleh lah. Oke ya, kita waktunya makin mendesak nih. Kita selesaikan dulu, kemudian ada yang presentasi. Kayaknya yang paling siap kelompok ini nih kayaknya. Atau ada yang paling siap lain? Kelompok ini boleh. Silakan. Presentasi, ayo. Ya, silakan maju. Tepuk tangan. Ya, di sini ya. Kita mulai. Yang lain boleh diperhatikan ya. Sekarang yang mau memperkenalkan siapa? Ini Rahayu. Yang mau dikenalkan? Dinda. Berarti sebelah sini. Sini sama sini. Oke, biar kena kamera sebelah sini. Maaf. Ya, sini. Silakan. Agak ke sana mundur. Mundur. Ya. Oke, mulai. Ini perkenalan ke siapa? Ke sini. So ke sini. Ulangi. Berarti ini di sini, berarti Rahayu di sini. Marsuti sendiri apa? Marsuti sendiri berarti, Marsuti sendiri. Nah, boleh, silakan diperkenalkan. Perkenalkan. Ke sini dong, kan mau memperkenalkan dia. Ke sini. Ohayo gozaimasu, ke sini. Oke, mulai.
Mana? Tunjuk. Ke sini perkenalannya. Terus ke sana. Watashi wa. Hai, tepuk tangan. Boleh, hai ya. Ternyata masih perlu banyak latihan ini ya. Selanjutnya ada yang siap? Ada yang siap lagi? Siapa ini? Boleh, silakan. Ayo ke depan. Ayo, silakan. Waktunya sudah makin mepet ya. Silakan ke depan, boleh. Yang mau memperkenalkan siapa? Yang mau memperkenalkan siapa? Memperkenalkan. Yang dikenalkan siapa? Yang dikenalin siapa? Hikmah. Berarti di sini 2, di sini 1. Dua orang di sana, di sini 1. Yang ngomong pertama siapa? Sama Hikmah berarti. Di sini. Ngomongnya ke siapa? Ya boleh, silakan. Ya bareng-bareng bertiga. Mulai. Iya, makanya. Mulai. Ayo Zemas. Hai. Oke ya, untuk presentasinya cukup kali ini ya. Alhamdulillah. Ya, boleh kembali ke tempat duduknya semula ya. Karena waktunya tidak cukup. Kalau waktunya cukup, kita presentasi semua ya. Nah, tadi perlu banyak latihan. Karena bahasa itu perlu banyak dilatih supaya tidak kaku ya. Oke, bisa dipahami? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke lembar assessment ya. Assessment pembelajaran nih ya. Boleh ditulis di bukunya ya. Nanti sensei minta ya. Nanti sensei minta ya, setelah pelajaran boleh dikumpulkan lewat foto, di foto ya. Terus sensei kirimkan ke sensei ya. Ini diisi yang pertama namanya siapa? Kemudian yang kedua adalah kelas ya. Kelasnya kan kelas 10 ya. Silakan ditulis. Sensei kasih waktu 5 menit untuk ngisi ya. Kelamaan 5 menit lah, 3 menit lah. Iya, nggak usah, pilihannya aja. Yang pertama itu minat terhadap pelajaran bahasa Jepang. Itu tinggi, cukup, kurang atau rendah, pilih ya. Iya, langsung jawabannya aja. Tinggi, cukup, kurang atau rendah ya. Tidak usah ditulis ya. Kemudian yang kedua, saya mudah dalam memahami materi pelajaran bahasa Jepang. Mudah, beneran mudah, sangat setuju, kurang setuju atau tidak setuju. Oke? Yang ketiga, saya menyukai metode belajar. Apa metode belajarnya? Misalnya membaca, mendengar, menulis, atau berbicara. Pilih ya. Kemudian mood saya hari ini, pilih yang mana ya? Ketawa, love, atau nangis ya. Ketawa, love atau menangis. Silakan dipilih. Gak apa-apa, jangan yang susah-susah ya, silakan. Sudah selesai? Belum, ayo waktunya sudah berjalan. Karena masih ada soal lagi setelah ini. Iya. Sekaligus menyimpulkan nanti ya soalnya, kemudian sekaligus menyimpulkan.
moodnya ketawa, love atau nangis ya? Nangis. Oke, waktunya habis ya. Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, yang selanjutnya adalah LKPD ya. Oke, lembar kerja siswa ini. Ada soal di sini. Terjemahkan kosakata dan kalimat berikut. Yang pertama, tulis bahasa Jepangnya aja langsung ya. Jawabannya aja maksudnya ya. Yang pertama saya. Tulis, saya itu apa bahasa Jepangnya tadi tuh? Ya. Pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang tadi, yang seperti tadi ya. Tapi menggunakan bahasa Jepang, hurufnya huruf Indonesia aja ya. Hurufnya huruf Indonesia, bahasanya bahasa Jepang. Kemudian nomor 2, kami. Apa tuh kami itu tadi? Saya sudah jelasin kami itu apa. Kemudian nomor 3, ya benar begitu. Nomor 3, nama saya Ali. Apa tuh? Nama saya Ali. Kalau nama saya berarti watashi no apa? Namae ya. Kemudian yang keempat, saya orang Jepang. Ya. Saya orang Jepang. Yang kelima, saya kelas 10. Saya kelas 10. Kelas 10 apa tadi? Next. Ketawa aja. Kenapa Nur? Nama saya kan. Iya, nama saya, bukan saya adalah atau tapi nama saya ya. Begini dah. Ya, begitu. Oke. Oke ya, waktunya habis. Sudah? Kita bahas nih sebagai kesimpulan. Tadi apa? Saya apa tadi? Watashi. Wa-nya nggak usah, bukan watashi wa. Kalau watashi wa, wa-nya kan partikel. Jadi kalau saya ya cukup watashi. Oke. Kami watashi tachi. Oke. Nama saya Ali. Watashi no namae wa Ali desu. Oke. Kan nama saya, jadi ada watashi no namae ya. Kemudian saya orang Jepang. Nihon jin desu. Watashi wa Nihon jin desu. Saya kelas 10. Oke, mantap ya. Hai, selanjutnya kita refleksi diri ya. Coba kalian refleksikan nama kalian siapa, kelas di lembar yang sama aja nggak apa-apa di bawahnya ya. Oke, ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah saya mampu membedakan, menyebutkan identitas diri dan memperkenalkan orang lain. Ada berapa bintang kira-kira ya? Kalau mengerti semua, paham semua, maka bintang 5 ya. Ada 5 ya. Apakah 4, apakah 3, ataukah mengerti semua 5 ya? Silakan diisi berapa bintangnya. Kemudian nomor 2, saya mampu menulis atau apa tadi? Menyebutkan, mampu menulis, menyebutkan identitas diri dan memperkenalkan orang lain. Yang ketiga terakhir, saya mampu menampilkan, menyebutkan identitas diri dan memperkenalkan orang lain. Tadi yang menampilkan cuma 2 kelompok ya. Yang kelompok lainnya belum ada waktu, jadi belum bisa menampilkan ya. Tapi kira-kira kalau ditampilkan di depan nih berapa bintangnya? Ya. Kalau bagus semua maka 5. Silakan ya, sesuai diri sendiri. Sesuai diri sendiri berapa kira-kira? Berapa bintangnya? 7. Kelebihan kalau 7 ya.
Sudah diisi bintang-bintang? Sudah. Oke. Dan tadi menampilkan? Tampil nggak? Tapi merasa bintangnya berapa ya? Kira-kira diri sendiri merasa berapa layaknya nih dapatnya? Kalau misalnya masih rendah berarti perlu diperbaiki. Kalau ternyata sudah full maka tetap dipertahankan. Iya, full bintang 5 gitu ya. Sudah? Belakang kayaknya belum ini, kayaknya bingung, masih bingung. Sudah menentukan diri sendiri berapa bintangnya? Oke, sudah? Ya, sekarang yang nomor 1 lah. Yang bintangnya 2 ada nggak? Angkat tangan bintangnya 2. Bintang 3. Oke, lumayan ya. Bintang 4. Bintang 5. Oh, banyak ya. Oke, nomor 2 bintang 1 ada nggak? Bintang 1. Bintang 2 ada nggak? Bintang 2 nomor. Oh, bintang 2. Merasa masih belum cukup ini ya. Harus belajar lagi. Bintang 3. 3. 4. 5. Oke. Ini berapa sih ada? Bintang nomor 3, bintang 2. Ada nggak bintang 2? Merasa kurang ini? Iya, pasti kaku. Masih kurang pede. Kaku berarti harus belajar bicara ngomongnya yang sering ya. Kemudian bintang berapa tadi? 3? 3 yang tadi. 4? Oke, 5? 5. Oke, kita tepuk tangan untuk kita semua. Oke ya. Ini jangan lupa nanti dipelajari, dilatih terus supaya lancar ya. Ngomongnya supaya lancar. Kemudian untuk tugasnya nanti Sensei akan kirimkan ke mana? Grup WA ya. Untuk tugas dan pelajaran berikutnya, materi pelajaran berikutnya juga akan di-sepil gitu. Apa sepil? Akan dikirimkan lewat WhatsApp grup belajar ya. Pelajaran berikutnya ada materi apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Ya, materi berikutnya adalah kalau tadi kan menyebutkan apa tuh? Identitas diri sendiri dan orang lain. Materi selanjutnya ada menyebutkan tempat tinggal ya dan nomor telepon. Berarti masih berhubungan dengan angka. Iya, masih angka lagi ya. Terus ada buku-buku pelajaran yang bisa menambah kualitas kemampuan bahasa Jepangnya minasang. Ada buku pelajaran yang bisa mungkin dibeli lewat online atau dipinjam di perpustakaan. Ada ya, di perpustakaan kita sudah ada buku bahasa Jepang walaupun jumlahnya masih sedikit ya. Kalau pinjam semua satu sekolahan kayaknya belum cukup. Ya, tapi masih ada. Tapi ada ya, kalau ada yang mau pinjam ke perpustakaan ada. Itu buku-buku yang bisa menunjang untuk belajar lebih giat dan kemampuannya lebih nambah lagi, lebih baik lagi. Ada buku Minano Nihongo ya. Kemudian buku yang terbaru ada kira-kira ya. Kira-kira apa? Nama bukunya kira-kira ya. Ya, nama bukunya kira-kira. Terus yang untuk belajar banyak ya. Ada Nihongo no Kiso berkali-kali dicetak lagi banyak di online. Irodori yang terbaru ada Irodori ya. Irodori itu bukunya juga bagus ya. Jadi bisa dibeli di online ya. Ya, kalau dibeli di online harganya kan bervariasi ya. Ya bisa dari yang murah sampai yang mahal. Kalau yang mau asli ya berarti belinya di Jepang ya. Tapi kalau Irodori itu cetakan Japan Foundation dari cetakan Indonesia ya. Cetakan Indonesia bisa dibeli di online juga bisa. Tapi kalau online juga banyak yang tidak asli ya. Nah, tanpa izin gitu ya. Harusnya nggak boleh ya. Tanpa izin memfotokopi terus menjual belikan itu seharusnya nggak boleh. Tapi yang asli ada di Japan Foundation Irodori itu ya. Jadi semakin banyak baca buku, maka semakin paham untuk
tata bahasa atau bunpo kalau dalam bahasa Jepangnya ya. Terus video, kalau bisa lihat video bisa dari YouTube ya, channel YouTube ya. Channel YouTube itu banyak yang juga menyediakan pelajaran bahasa Jepang. Kalau yang males baca buku ya, males baca buku bisa lihat video ya. Males saya baca buku. Yang zaman gini masih baca buku gitu. Enggak ya, enggak gitu ya. Ya, itu bisa lihat video. Ya. Videonya ada juga yang orang Jepang tapi menjelaskan bahasa Indonesia. Orang Jepang tapi menjelaskan bahasa Indonesia. Ada channel YouTube-nya Japanesia. Ada yang ngejelasinnya itu orang Jepang, tapi dia menjelaskan bahasa Indonesia. Itu bisa dilihat ya. Bisa untuk menambah ilmu. Kan ilmu dari mana saja ya. Ya enggak? Terus ada pertanyaan untuk hari ini? Tidak ada? Seperti yang saya sampaikan, tugas nanti akan dikirimkan lewat WhatsApp grup ya. Oke. Kalau tidak ada sampai sini? Tidak ada? Ada. Kenapa? Ini yang kalau mau berangkat ke Jepang gitu ya. Gimana mau berangkat ke Jepang? Saya mau berangkat ke Jepang gitu. Evan ini kan mau berangkat ke Jepang ya. Tapi ada kendala gitu. Ya, kalau mau berangkat ke Jepang itu ya yang pertama adalah kita harus bisa memposisikan diri kita. Ya, kita harus bisa memposisikan diri kita. Contohnya di sini sebagai siswa, berarti apa? Ada tugas ini berarti dikerjakan. Suruh begini berarti dikerjakan selama hal-hal itu adalah kebaikan untuk kita. Karena di Jepang tidak boleh menolak kalau misalnya ada perintah dari atasan. Ya tentunya perintah itu adalah perintah yang berhubungannya dengan kerjaan. Ya kalau perintah yang tidak berhubungan dengan kerjaan, ya kita bisa nolak, boleh-boleh saja ya. Yang kedua adalah bahasa. Bahasanya harus bagus. Ya. Jadi sambil sekolah, bisa juga sambil belajar secara mandiri di rumah, belajar bahasa Jepang. Sekarang sudah banyak channel-channel YouTube, ya kan? Jadi tidak ada alasan lagi sebenarnya, ya. Jadi Jepang itu sudah dekat, ya. Tinggal kitanya bagaimana. Karena salah satu berangkat ke Jepang itu syaratnya adalah bahasa. Harus bisa lulus harus lulus CFT A2 atau selevel N4 ya. Ya, tapi kalau misalnya kita mau ke Jepang, itu salah satunya adalah tujuannya rata-rata ya, itu adalah untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Ya, kita harus semangat. Bisa kita? Bisa ya. Ya, amin. Ya, walaupun tidak ke Jepang tapi ya kita setelah lulus harus bisa bekerja supaya memperbaiki ekonomi keluarga. Tapi salah satunya adalah caranya dengan ke Jepang ya. Ya kalau misalnya tidak bisa ke Jepang langsung setelah lulus ya kerja dulu di tempat lain sambil menunggu lulus CFT A2, kemudian sambil belajar bahasa Jepangnya yang bagus ya, sambil nyari duit untuk ya urusan berangkat itu kan pasti ada modal ya, beli ini. Nah itu harus dipersiapkan ya. Oke ya, semangat ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Ya, silakan disiapkan berdoa. Kirit. Benkyo owate kara oinori shimashou. Hajime. Owari. Re. Arigatou gozaimasu. Hai, arigatou gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan ya. Hai, de mata raishu. Mata raisu. Jakuseki. Ya, hari ini terima kasih untuk belajarnya ya. Ya, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Hai. Terima kasih.
Hai, ya, sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.